Guys, kemarin gue ini kan jalan-jalan. Mau beli ayam goreng. Ternyata waktu beli ayam goreng tuh ya, ayam gorengnya malah nyalon presiden, cuma gak jadi. Kok bisa? Iya, ternyata ayam giring. Nggak ada yang support. Anjing itu semua. Ayam goreng kan? Iya, ayam goreng nyalon presiden, gak jadi. Jadi ayam giring. Salah lu. Salah. Harusnya kayak gini nih. Gimana? Jadi kemarin gue nonton film nih. Nah, filmnya kan monster, Mbak. Monster. Harusnya kan takut ya. Tapi bukannya takut, gue malah jadi semangat gitu. Oh, kenapa? Kok bisa? Nah, gue nontonnya film Godzilla. Jadi malu. Udahan kali ya. Soalnya Kenapa sih? Soalnya ada yang proper di bidang komedi nih. Malu kita. Oke. Ada yang lebih ahli. Oke, kita langsung aja masuk ke Biji Man Podcast. Kenapa pada garas semua? Gue malu, Pak. Malu kenapa? Ya tadi. Iya emang. Ya biasa sih kita sih malu-maluan sih. Maksa ya kali ya. Iya. Kalau mau lucu tuh harus tertata juga. Gue seneng nih. Nah, ini. Terstruktur ya. Terstruktur nih. Jadi kali ini kita akan bahas tentang Kirain mau ngasih contoh, Pak. Tetep aja Iya dong. nggak bisa gitu. Kita perkenalan dulu dong seperti biasa dong. Oke. Kembali lagi dalam podcast Biji Man bersama gue Rensi Biji Merah. Fatur si biji hitam. Adit, biji magenta. Bijinya masih pink. Yeay. Kedatangan tamu. Siapa lagi, Pak? Ini Siapa dia. lagi? Tidak Komika. lain tidak bukan. Komika. Komika. Kok Stand up komika comedian. kakak? Apa tuh kok kuku Mickey? Beda ya. Iya. Stand up komedian. Stand up dia. Berdiri dong pasti. Iya, berdiri. Kan stand up. Gak boleh duduk. Oh iya. Kalau duduk Sit dan komedian. Norak banget kita Iya, anjir. iya. Oke, kita sambut aja Abil. Abil Arzaki. Yeay. Selamat datang Bapak Abil, selamat datang. Sungguh opening yang menarik ya. Iya, Pak. Kita malu loh. Kita malu sebenarnya Bil. Sungguh opening yang jadi role model podcaster Pekalongan. Kayaknya jadi Ini beat awal baru, Pak. kayaknya jadi role model banget kalian ini. Ya, saya anggota baru Biji Man. Aduh, Ya. Anggota baru. Saya biji peler kebetulan. Mampus kau. Baru opening. Editor susah sensornya. Biji pelar ya. Biji pelar segede ini loh. Gimana? Gede nih udah. Dua ya, Pak, kanan kiri ya. Iya. Gimana nih kabarnya nih? Wah, sehat selalu. Abil Arzaki ya bener ya nama lengkapnya Abil Arzaki. Arzaki Abil aja. Arzaki. Sama aja kan? Ya, dibalik. Dia soalnya sering ke luar negeri, Pak. Iya. Oh. Emang kalau negeri harus dibalik? Iya, kan di Bali kan kalau misalkan main. Wow. Waduh. Gitu, emang gitu. Emang iya, gitu. Emang Iya, gitu. emang Ya, gitu. ya, seperti itu memang. Genrenya gitu. Oh, Kering. genre baru ya? Iya. Itu sebutannya anti joke sih kayak gitu. Emang gak ada joke-nya aja Iya. itu. Oh, gimana? Iya, emang bener, Pak. Udah mulai mau diganti. Bentar, Aku Pak. siap sih jadi Iya. biji pink siap aku. Siap ya. Oke. Pink. Bener. Bentar lagi nungguin kontrak habis, Pak. Oh iya, siap aku. Sebenarnya gue udah WhatsAppan sama Abil sih buat Oh iya. Oh gitu. Oh, Emang oke, sengaja. oke. Mas Fatur gak suka sama Iya. Itu udah diomongin kok, Pak. Udah diomongin kok. Bahkan ini biji man ada grup yang gak ada sampeannya. Serius. bener. Anjir. Udah di screenshotin, Pak, itu, Pak. Udah tahu ya. Jadi Abil Arzaki ya. Ini komika dari Pekalongan ya. Wis. Iya. Bahkan saat ini juga menjabat sebagai ketua komunitas stand up komedi Indonesia Pekalongan. Wih, stand up Indo Pekalongan. Stand up Indo. Iya. Wih, luar biasa, jabatan paling tinggi di Pekalongan. Enggak juga. Oh ada lagi atasnya. Komisarisnya mungkin ada juga ya. Komisaris. Ada ini sih, ada majelis permusyawaratan komik ya. Oh, Pekalongan. Kebetulan saya yang megang juga itu. Dan Anda Jadi ketuanya. emang saya semua itu.
Marah juga nih. Ini Bisa ya, jabatannya berganda-ganda. Iya. Berganda-ganda. Kayak komisaris yang itu. Siapa nih? Jangan. Tadi ngomongin. Takut ya masuk jurang kayaknya. Masuk aja nggak Pak? Enggak, ini siapa ini? Udah Pak, udah. Saya masih tagih Pak. Masih tagih. Masih. Podcast kita masih Kita masih panjang. panjang, masih panjang Pak. Tolong ya, tolong. Kita tidak seberani Anda. Kalau di stand up Indo yang pusat kan ada presidennya. Iya, ada presiden. Kalau berarti Abil apa nih jadi Lurah lah Lurah tepatnya. ya, lurah. Lurah cabang Pekalongan. cabang Pekalongan. Coba Pekalongan. Jadi buat Gila ya. teman-teman Pekalongan, di Pekalongan itu ada stand up comedian juga ya ternyata ya, komunitas. Ada komunitas stand up komunitasnya. komedinya. Yang biasa nongkrong di mana ya kalau nongkrong? Kalau kita tiap Rabu malam itu kita ada agenda namanya cangkruan. Cangkruan itu ya sharing-sharing materi stand up, terus Yeah. ngobrol-ngobrol soal stand up itu di One Hope Coffee. Oh, ada coffee. Oh. Buat anak-anak gaul pasti tahu banget dong. Oh, gaul banget itu. gaul kan. banget. Iya. Gua Gaul juga banget. tahu. Gua tahu. Kayaknya lebih gaul teman cerita sih ya. Kalah ya sama teman cerita. Nggak usah jilat-jilat lah. Nggak usah jilat-jilat lah. Oh iya. Ngapain? Waduh, Kafe luar biasa. Udah paling gaul itu teman cerita. Udah banyak. Lu kan komunitas nongkrong di sana, lu harusnya Ya enggak, Tinggiin aku dong. mah ya udah ngikut aja. Tapi emang realitanya emang paling gaul teman cerita. Teman cerita. Minggu Oh, iya. isinya cewek-cewek pakai jilbab sama topi. Gitu. Ada tuh. Terus pakai tank top doang. Ada itu. Oh, ada. Kalau ditanya Mbak kok kenapa nggak tahu sopan santun? Mas open minded gitu. Gitu. Bilangnya open minded dia. Ya, antara open minded sama tolol dia. Goblok. Nongkrong di Pekalongan pakai tank top bilangnya open minded. Goblok. Gak tahu Pekalongan ada Habib besar di sini. Gak tahu sopan santun. Emang Si anjing satu ini. ini baru awal loh. Aku ya. Bangsat. Udah. Aduh. Randy aja cuma ketawa-tawa doang. Gua tahu Pak. Tidak berkutik. Gila bener. Tapi bener nih, memang kualitas seorang ketua stand up komedi Pekalongan ya. Oh. Luar biasa sih. Tidak diragukan lagi Pak. Tidak diragukan lagi. Padahal usianya nih, kita tanya usianya nih. Iya. Lu berapa tahun sih? Berapa tahun? 21. 21. Masa? Serius Mas? 21? Enggak sebelum Masehi. Enggak. Lahir 2001. Lahir 2001. Oh 2001 ya? Iya. Eksklusif ya? Eksklusif. Kok bisa Pak? Kenapa Pak? Kalau yang gak eksklusif 2003. Oh, iya. Wow. Ini emang nggak ada support sistemnya gitu? Nggak ada ya? Gak ada. Ya, ketika ngambang, ya, pilihannya cuma 2. Dinaikkan Pak, dropin. Yang barusan request sama editor aja Mas. Udah disensor aja. Oh, disensor ya? Dikat aja. Anjir. Oke. Nah, gue pengen tanya sih. Kan di Pekalongan itu kan ada banyak ya. Kayak bintang tamu yang sebelumnya juga kan. Dia kan movementnya banyak juga nih. Iya, iya. Kebetulan lu kan fokus di stand up comedian. Iya. Ya kenapa lu milih stand up comedy gitu? Nggak pihak kayak apa, bidang yang lain. Nah, Music atau apa itu. Yang pertama kalau misalkan kita mungkin nggak tahu ya. Kalau angkatanku atau angkatan sebelumnya itu. Kalau anak keren, cowok keren di sekolah kan biasanya anak basket. Ya. Oh iya, betul, benar. Anak futsal, band. Futsal. Ya, Modeling. Ben. Kalau basket kan Bentar, modeling. siapa yang bilang modeling? Pakai modeling Pak ya. Modeling. Ya emang bisa sih Eke ya. Emang bisa sih. Bisa semua Eke. Oke. Depan belakang ya? Iya bisa dong. What the fuck? Nah kalau misalkan lanjut. basket kan udah nggak mungkin kan. Secara fisik kan lebih cocok jadi supporter aja gitu kan. Jadi bass drum tepatnya gitu. Nah kalau futsal kan jelas udah nggak mungkin lagi. Udah capek gitu kan. Nah kalau musik itu dulu sempat mau belajar musik. Awalnya gitar kan. Oh, awalnya basic Nah kita. itu lagu pertama yang aku pelajarin itu Kuburan Band yang ini. C minor. C minor. Oh, lupa-lupa ingat. Nah karena lagunya lupa-lupa ingat sampai sekarang saya lupa-lupa terus. Lupa beneran. Dan belajarnya itu cuman kalau lagunya kan C minor, D minor ke G. Ya. Itu berhenti sampai C doang ya. Giginya kan mana Pak? Nggak bisa.
Jadi cuman C doang aku bisa. Chord yang lu bisa Iya, C doang. Makanya sampai sekarang aku mau request sama musisi-musisi Pekalongan atau musisi Indonesia bikin lagu yang chordnya C doang gitu. Biar aku bisa gitu. Oh gitu. Ya, tolong ya untuk musisi Pekalongan dengarkan itu. Ini suara saya Pak ya. Suara hati. ya. Ini kenapa jadi musisinya ngikutin Abil? Bukan dia yang ngikutin. Si anjir. Emang kayak gitu konsepnya. Terus akhirnya 2015 awalnya itu kenapa bukan milih stand up juga sih karena istilahnya apa? Kecemplung sebenarnya Mas. Oh, kecemplung. Menyebutkan diri. Ya mungkin. Jadi 2015 itu kan masih kelas 3 SMP tuh. SMP. SMP kelas 3. Bener SMP. Iya. Wah. SMP udah ini ya. Udah mentalnya udah berani. Enggak, belum maju itu. Oh, belum maju. Masih les. Masih les. Les buat UN kan. Oh iya. Iya dong, bener dong. Iya, bener. Les buat UN dong. Iya. Kan UN kelas 3. Terus Nah itu les di salah satu bimbel di Pekalongan. Terus guru lesnya itu ibu-ibu udah ya badannya sama-sama gendut lah sama kayak aku. Tapi kan kalau aku ngomong cewek gendut kan nanti body shaming. Oh, body shaming. Apalagi kan Jangan. cewek-cewek kan ada gerakan-gerakan. Aduh apa itu kan. Ah, ya. kok disebutin di sini ya? Kok disebutin? Nah kalau intinya body goals lah. Tapi terlalu goal ya. Goalnya itu 10-0 ya. Jadi Berlebihan. gara-gara guru lesnya sama-sama gendut, terus ya sering bercanda masalah fisik juga. Sampai akhirnya awal Desember 2015 tuh dia omongin sama guru lesku bahwa mau nggak manggung berdua, ngelawak berdua, bahas soal gendut. Sama gurunya itu tadi. Iya. Keresahan dari orang. Iya, keresahan orang dulu. Nah, aku awalnya ya ngapain lu manggung, mending ngelawak. Ya udah ngobrol aja, diskusi kan. Toh kita diskusi juga endingnya nggak bakal diet gitu kan. Paling orang-orang gendut kan kalau diajak gendut paling bikin story WA body shaming stop gitu paling kan gitu-gitu doang ya. Nah, terus akhirnya nggak mau lah Bu gitu. Plus acaranya itu di acara nikahan. Jadi aku paling ya nggak mau aja kenapa nikahan ada. Bayangin aja ada nikahan terus ada 2 orang gendut ngelawak itu kan kayak konsep yang aneh gitu kan. Pernikahan dari dari budaya barat atau mana ini gitu kan. Dipikir. Nah terus kebetulan itu aku nggak mau tuh. Terus akhirnya dia omongin Bil mau nggak gitu. Nggak mau Bu gitu. Ada uangnya Bil. Wah uang nih lumayan. Waduh. Bisa juga. Lumayan nih. Dan itu iming-imingnya itu 2 juta untuk 2 orang. Waduh. Masih kelas 3 SMP. Lumayan Juta, kan. 2 orang. Lu 300 ribunya sejuta. Emang iya. Komisi manajer. Komisi manajer. Anjir, Marketing lah ya, ada potong Emang pajak, potongannya 80%. Oke. Nah, terus akhirnya ya udahlah mau, terus akhirnya bikin materi soal gendut. Itu ya materi-materi pembahasan soal orang gendut aja gitu. Tapi mepet kayaknya nggak ada seminggu deh sebelum acaranya itu tanggal berapa, terus nggak ada seminggu di cancel. Kenapa tuh Pak? Lawaknya, tapi acaranya tetap jalan. Kalau nikahannya tetap jalan, lawaknya di cancel. Itu makanya kirain nggak jadi nikah kan. Kayak viral-viral. Ya kayak aneh aja ya. Tapi kalau misalkan tetap jalan pun tetap aneh nikahannya kan ada orang gendut gitu kan. Itu gurunya yang nikah. Enggak. Beda, Pak. Beda. Temennya guru. Makanya konsepnya. Iya, emang rada aneh sih. Dugem. Ya. Itu awal mulanya kayak gitu ya Pak? Ya itu bikin materi, terus hari Sabtunya aku bilang sama kakakku, punya kakak kan satu, Stand up comedy juga. dia ikut komunitas lebih dulu. Terus aku punya materi stand up, punya materi lawak bilangnya, bahas gendut. Ya udah nanti malam open mic, ada open mic komunitas, terus ngechat adminnya, minta slot open mic. Akhirnya ya udah open mic. Dari situ. Dari situ. Pertama kali di mana? Di mana pertama kali itu? Pertama kali open mic di Hotel Davam. Karena dulu komunitas open mic-nya di hotel. Oh, di hotel dong. Iya. Pasti ada acaranya ya Pak ya? Tiap malam minggu Tiap malam reguler. minggu pasti. Room nomor berapa? Enggak, itu beda hotel. Iya. Beda hotel. Tapi tahu ya Bil, Rum? Tahu. Saya kan free sex banget anaknya. Saya mah anaknya free sex banget. Aduh. Pernah saya coba saya. Semua sudah pernah saya coba. Dari yang timur sampai barat udah saya coba semua. Dari yang vertikal sampai horizontal udah. Aduh. Gimana? Dari Agak takut ya kayaknya. Yang udah punya istri kayaknya takut ya kayaknya ya. Oh, bukan takut sih. Lebih ke apa ya? Heran aja Pak Memek.
Dari mulai biru sampai Lintah Papua juga ya, Pak? Enggak. Itu di kafenya Davam. Oh. Itu di kafe Oke. Davam. Oke. Itu open mic dan open mic pertamanya langsung bahas gendut. Jadi emang langsung bahas fisik. Itu bertahan bahas gendut tuh lumayan lama sih dulu. Itu awalnya. Jadi kalau dibilang milih kayaknya nggak milih. Karena aku nggak tahu antara emang kakakku ngobrol sama guru bimbelku biar udah Bil diajak ke stand up. Caranya diiming-imingin pakai duit gitu. Jangan-jangan gitu. Jangan gitu. Karena kan nggak tahu ya orangnya. Coba dilesin ini aja stand up, Mas. Dilesin stand up. Dari kayaknya sampai sekarang nggak ada les-lesan stand up sih. Gak ada Pak. Iya, Emang asal kemauan sendiri. Kemauan sendiri. Gitu. Ini komunitas kan jalan juga ya, Bil? Jalan. Dengan komunitas yang punya agenda rutin. Ini ada agendanya rutin ya, open mic ya? Iya, ada open mic Seminggu itu sekali. tiap malam minggu. Tiap Ya, malam hari minggu. Sabtu. Ini apa sih goal dari komunitas ini sebenarnya? Untuk Komunitasnya. Pertanyaan yang jarang ya. Sejarah. Maksudnya ini Iya. bisa kalau misalkan goal dari komunitas sih bisa kalian Apa? tonton aja di YouTube-nya Kreatif ya, itu ada itu jawabannya itu. Kayaknya udah pernah dijawab di situ ya. Aduh, harus nonton dulu dong. Pertanyaan pasaran berarti. Ganti. Ini barusan jok dari masnya. Dari sebutan. Iki podcast tapi aku belum kenal siji-siji. Dari mas itu. Hanif Mas itu Mas Hanif. Ini barusan jok dari Mas Hanif makanya agak kurang. kurang. Iya, Titipan. Jadi emang sebelum Titipin. Iya. Titip jok. Bukan hanya ilahi, Iya. tapi titipan juga joknya. Anjing. Kalau goal dari komunitas sebenarnya Apa sekedar kalau sekarang Iya. goalnya kita tahun rencananya ya, kalau memang lancar tahun 2024 pengen bikin komedi club. Oh. Di Komedi Pekalongan club. ya? Di Pekalongan. Itu komedi club. Kalau hitungannya kalau 2024 nggak tahu komedi club keberapa di Indonesia ya. Cuman kan kalau sebenarnya kalau kita ngomongin stand up komedi sendiri di di Indonesia itu istilahnya itu lahirnya secara prematur. Kok bisa? Jadi nggak normal. Satunya Lebih dulu. prematur ya lebih dulu. Belum Iya. Jadi waktunya. belum Belum waktunya waktunya. lahir tapi udah lahir. Kalau kulturnya stand up comedy di luar negeri sebenarnya lahirnya dari komedi club. Dan Awalnya dari klub-klub iya. gitu lah ya. Nah kalau kita kan lahirnya atas komunitas ya. Karena Iya. kan mungkin kulturnya Indonesia juga orang-orangnya kan komunal ya. Kita bisa bener-bener kita itu bisa kumpul atas satu hobi yang sama gitu. Iya, betul. Setuju sih. Bahkan di Indonesia itu bisa orang-orang bisa kumpul atas dasar kebencian yang sama. Bener. Kayak contohnya waktu dulu ada anti PW Gaski. Betul. Itu kan kumpulan orang-orang yang nggak suka sama PW Gaski. Nah, itu karena mungkin sifatnya orang-orang Indonesia itu komunal, akhirnya ya udahlah bikin komunitas. Akhirnya 2011 itu pertama kali open mic stand up Indo. Itu tanggal 13 Juli kalau nggak salah, 13 Juli 2011. Itu pun muncul karena Ernest Prakasa dan Rian Andriandi itu butuh tempat open mic karena mereka berdua kan lolos di Suci 1 ya, di Suci Kompas 1. TV. Nah, mereka butuh tempat open mic, akhirnya bikinlah ini ya. Nah, ternyata meledak. Kalau nggak salah nggak ada setahun udah lahir sekitar 15 komunitas di Indonesia gara-gara Gak ada setahun. Nggak ada setahun. Salah satunya yang paling deket di sekitar sini tuh Semarang atau Purwokerto kalau nggak salah. Kalau Pekalongan kan emang generasi ketiga ya. Jadi dari 2011, Pekalongan itu 2013. Oh, Kita baru 2013 baru. Nah, kenapa lahirnya aku sebut secara prematur? Karena di Indonesia kita misalkan ada orang pengen nyoba stand up nih kayak aku dulu nih. Punya materi terus datang ke tempat open mic, ya udah bisa langsung naik. Kalau luar negeri nggak bisa. Harus ada nggak materinya bisa. dulu. Enggak, kalau luar negeri Harus. nggak harus punya materi juga, tapi kalaupun punya dan materinya memang kerasa lucu, nggak bisa langsung naik. Karena di luar negeri kulturnya ini kalau di komedi club ya, minimal harus jadi karyawannya komedi club dulu. Minimal. Jadi komedi club itu bedanya apa sih komedi club sama di Indonesia itu adanya dulu komedi cafe ya. Komedi cafe itu kan cafe yang jualan utamanya adalah menu makanan minuman. Tapi hidangan sampingannya komedi. Nah, yang kita jalankan sampai sekarang itu konsepnya masih komedi cafe. Jadi jualan utamanya bukan jualan komedi. Komedi. Nah, efeknya apa? Jeleknya kayak gitu. Jeleknya adalah orang bisa masuk keluar dengan nggak ada beban apapun di komunitasnya. Oh iya benar. Kalau di luar negeri masuk ke komedi club itu jadi karyawan dulu, jadi nata kursi, ngecek sound, nyapu dan lain-lain. Dan itu jangka waktunya juga panjang. Nggak langsung bisa Nggak instan, open mic, nggak iya. instan ya.
Di luar negeri itu kalau aku yang sempat baca-baca itu minimal bahkan ada yang sampai 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Jadi Baru karyawannya dulu tuh. Iya. karyanya dulu. Baru bisa dia ini. Karena di sela-sela waktu itu dia kenal sama stand up comedian yang manggung. Misalkan yang manggung hari ini siapa lo komika luar negeri, Iya, misal Dave iya, Chappelle atau siapapun gitu. Mm-mm. Dia ketemu stand up komediannya, terus habis acara dia bisa ngobrol, bisa sharing-sharing. Nah manfaat-manfaat itu yang didapetin. Jadi dari karyawan tersebut akhirnya deket lah ya. Iya. Jadi emang nggak bisa langsung jadi stand up komedian. Step by step. Iya, kalau di ada luar jembatannya, negeri. Pak. Nah baru habis jadi karyawan mungkin punya materi buat open mic. Pertamanya nggak langsung manggung lagi. Pertamanya harus open mic dulu tetap. Jadi open mic itu kayak musisi nyewa studio band lah. Jadi latihannya latihan. di situ. Nah kalau manggung nggak langsung jadi pemain yang terakhir, jadi Pembuka ya, main act-nya nggak bisa. Opener. Harus jadi opener, terus jadi yang di tengah itu middle apa kalau nggak salah istilahnya. Middler. Ya apa istilahnya? Opener, middler, closer. Iya. Intinya ya nggak bisa langsung jadi terakhir. Iya. Nah kenapa di Indonesia banyak banget orang yang banyak keluar masuk dengan gampangnya di komunitas karena nggak ada pondasinya dulu. Oh iya. Kita kan masuk ya udah masuk aja. Dan rata-rata orang-orang misalkan ini pendengarnya Biji Man namanya? Para biji. Wow. Sangat mengagumkan ya. Itu Yang- buat yang cowok. yang Para cowok. biji. Bagi yang punya biji lah ya. Kalau cewek? Yang cewek biji lovers. Sangat cute kan? Iya. Hai para biji dan Iya. biji lovers. Nah kalau misalkan para biji mau gabung komunitas stand up, yang paling sering kejadian ya, orang itu masuk ke pengen nyoba stand up, pikirannya pengen jadi stand up komedian. Yang dia nggak tahu dia itu masuk ke bagian komunitas. Nah sementara di komunitas kan ada orang yang tipe ini, tipenya kayak gini, Iya, ada yang beneran. kayak gini. Iya, iya. Nah dia nggak bisa baca situasi, akhirnya nggak kuat sama kondisinya, akhirnya cabut. Banyak kan kayak gitu masalahnya. Kebanyakan seperti itu. Oke. Ada yang cuman sekali naik terus, ini baru kejadian, belum ada setahun, baru 1 bulan atau 2 bulan yang lalu nih. Nah, kita sebutin aja. Oh iya. Jangan. Ini orang Medono nih ya. Orang Medono. Orang Medono. Inisialnya. Inisialnya Miftah ini. Ini orang anjing dia ini. Miftah. Miftah anjing dia. Dia itu nyoba stand up. Dia datang ke open mic, Mas mau nyoba stand up? Oh ya silahkan gitu. Monggo. Kebetulan waktu itu open mic di One Hope itu rame banget penontonnya. Oke. Rame banget. Dan dia akhirnya kan open mic kan ada urutan-urutannya tuh. Jatahnya Miftah naik terus Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Enggak assalamualaikum. Dia sampai ngelupain salam. Itu Pak, itu. Panic attack. Dan itu panic attack. Bismillahirrahmanirrahim sampai 2 menit atau berapa menit itu dening aja, diem doang. Terus ya udah sekian terima kasih. Itu emang orang anjing dia ya. Gak ada materi. Gak ada. Nol. Dia tuh udah siapin materi tapi karena naik ke panggung dia ngerasa kayak Nervous. Iya. ya gangguan mental sih aku sebutnya. Mental illness dia mental illness. Nah, akhirnya terima kasih ya udah tuh. Terus akhirnya sampai sekarang hilang anaknya. Cariin Mega. Oh nggak usah. Kabar terakhir. Kabar terakhir. Udah ngerahin tim SAR sih waktu itu. Cuman emang tim SAR ngomong kayak gini, ini anak anjing nggak usah dicari mas. Anak anjing dia. Open mic cuman bismillah anak anjing dia. Tim sarnya aja sampai gitu ya. Emang udah mas kalian open mic aja nggak usah dicari anak-anak kayak gini. Iya bener juga ya. Siapa namanya kayak Siapa gitu. tahu itu strategi Pak. Sudah biar lucu aja itu turun habis itu siapa itu? Iya. Tapi kalau itu pun strategi yang salah kayaknya ya. Iya. Maksudnya kan strategi ada plan A, plan B, plan C. Kenapa strategi itu yang dipilih gitu? Nenek-nenek mau nyebrang juga bilang bismillah, Pak. Pemakan juga sama kan? Iya. Pemakan juga sama jadi. Makanya kayak gitu banyak anak-anak yang keluar masuk dengan santai, dengan kayak nggak ada beban karena emang pondasinya nggak kuat. Iya, Nah benar. makanya kenapa goalsnya pengen jadi comedy club karena biar nggak ada orang-orang kayak gitu lagi. Oh. Jadi selama ini in out ya Pak ya. Ada orang masuk sama Lengkap sih keluar. Iya. penjelasan dari Abel tadi. Iya. Oh Ada lengkap banget sejarahnya. kayaknya. Wah, Iya. asik seru. Rutin berarti ya. Rutin tiap malam minggu sekali. kita dan agendanya Kalau emang gitu. kalau kayak gitu tuh komunitas gitu apa namanya biasanya dapat anu enggak? Apa kayak apa? Apa? Benefit. Kalau dari event itu dapat hasil gitu kan gitu, Pak. Event apa dulu? Event Ya, kita kalau yang ngadain bikin atau event. gimana? Oh kalau kayak- kita. Kalau kita hasilnya biasanya per stand up comedian tetap kasih fee ya. Cuman Ada. fee-nya tetap dipotong.
100% itu. Yang motong ketua komunitas. Iya. Ketua komunitas Iya. yang motong. makanya saya kaya sendiri kayaknya ya. Enggak. Paling subur ya. Makanya kalau lihat anak-anak komunitas saya Kak, di kafe cuman mesen es teh, mesennya air putih es gitu emang kayak gratis gitu. Ya emang kalau saya kan mesennya red velvet gitu kan. Ya karena komisinya 100% kayak 100% gak ketua ya. Ya soalnya kan gini, kayak orang-orang tua kan kadang kalau ngeliat tuh ini anak muda sekarang tuh ngapain sih gitu, berdiri ngomong sendiri terus pada ketawa gitu kan. Emang ada duitnya apa gimana sih kayak gitu. Kayaknya nggak ada orang tua yang mikir kayak gitu deh kayaknya. Orang tua di tetangga saya Pak. Waduh. Randy kan juga termasuk orang tua. Umurnya udah tua emang Pak. Udah tua. Pak, dalam satu komunitas sendiri itu Ini kayaknya pertanyaan belum dijawab. Oh iya, tadi tanya ya Pak ya. Ini emang Emang suka nyamber. ganti deh kayaknya. Lu ganti deh. kayaknya. Maksudnya ini Maksudnya bertiga tahu kalau tembok. ngobrol sama aku nyaman kan? Maksudnya Nyaman. ini ada satu Iya. orang yang ini toxic, Tolong. dia toxic tuh kayaknya. Toxic ini seket itu pasang seket aja. mic-nya dimatiin aja nggak apa-apa gitu. Oh, jangan dong. Jangan, Pak, Nanti kayak anggota DPR. Dimatiin mic-nya nanti Pak. Enggak boleh dong. Kalau misalkan masalah income sih tiap manggung kita ada fee-nya Pasti sendiri-sendiri. dapat. Cuman tetap ada komisi buat komunitas. Karena kan kalau manggung itu promotor eventnya kan ada yang kita bikin ada promotor namanya Panturahat. Panturahat. Oh iya, Panturahat. Panturahat. Itu Panturahat. manajemennya ya berarti? Enggak manajemen itu promotor aja. Oh, promotornya berarti. Kalau event. manajemen kita nggak ada, cuman ya anak-anak teman-temanku kan latihan di komunitas. Ya. Terus promotornya ya si Panturat ini. Panturat ngasih panggung ya mereka tetap ngasih ke komunitas. Oh. Walaupun orang-orangnya itu aja. Cuman kasnya kan biar lebih sehat aja Ya, sih kayak gitu. ya, ya. Iya sih benar. Bikin kayak gitu dong. Berarti ada duitnya ya. Ada Wah, ya. duitnya. Cocok nih. Selawe 20 lah. Selawe 20. Loh, Iya. kalian nggak bersyukur sama orang kayak gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa. Melakukan apa yang kita sukai terus ada duitnya berapapun Nah, karena kita bikin. bener. Karena Iya. kita suka. Iya, bener banget. tapi kan tolol ya. Kalau Gak ada income. kalau 25.000 kan tolol. Enggak lah. 26. 26. Emang konsepnya gitu ya. Matiin asumsi sendiri ya. Oke. Dalam Nih, ini boleh ya, boleh ya, boleh kan. Oke. timing Timing nih. Iya. Oke. Dalam satu komunitas. Oh iya. Pak Adit tolong ya Pak. lagi nanya. Oh lagi nanya. Pak. Aku kira dia ngomong Ini- sendiri. Soalnya kan dia ngomong ke headphone, aku kira video call sama pacarnya gitu. Enggak dong. Oh ternyata ngobrol sama kita ya. Dia anggota kita loh. Oh anggota ya. Oh, iya. Dia in frame juga, Pak. Memang beda sih ya. Pak Redi, ini kontraknya dipercepat ya Pak. Udah gak betah nih. Udah gak betah. Jam 4:30 kita ganti Anda. Ya 3:30 lah. Ada lagi. Oke, Dalam satu komunitas sendiri itu kan pasti mereka komika semua nggak Mas? Enggak semua. Enggak Berarti semua. ada yang pendengar juga, ada yang tetap manjuk. Kalau pendengar nggak masuk ke komunitas. Kalau misalkan penonton nggak masuk. Cuman ada yang masuk ke komunitas cuman aku pengen jadi admin, aku pengen jadi MC, aku pengen jadi misalkan dokumentasi di Iya. open mic gitu ada. Ada. Nah, Ada. gitu. Jadi nggak semuanya masuk ke stand up comedian ya. Khususnya orang-orang yang udah tahu kalau stand up comedian itu stand up comedy itu susah. Terus akhirnya udahlah aku mau belajar MC aja gitu. Oh. Ada orang-orang kayak gitu. Ada yang seperti itu. Oke. Paling cepat nulis materi. Paling cepat nulis materi. Berapa hari mungkin atau berapa jam? Tergantung ya. Tergantung. Tergantung ini sih mood ya. Kalau aku kan anaknya kan mood swing ya soalnya kan. Loh, kalian nggak menghormati Iya, Iya benar. orang kayak aku yang aku Aquarius loh. Oh, kita sama. Aku Aquarius loh. Kita sama Bill, Orang Aquarius tuh mentalnya gampang goyah. Lolos jangan Gitu ya. gini dong. Iya, iya. Kamu Gemini ya aku lihat ya kayak. Cancer Pak. Cancer. Ini soalnya kan botak kan. Aduh sulit. Aduh parah. Aduh. Iya. Enggak berani gue. Aduh. Oke. Agak berat ya. Ngomong-ngomong soal Aquarius nih. Aquarius ya. Nah, lu setuju nggak Bill sama istilah sekarang ketika ada cowok
ganteng itu sekarang udah mulai turun, dan cowok jelek itu yang maksudnya yang tidak enak dipandang ya. Iya. Itu asal dia lucu, itu dia pasti bakal disukain sama cewek. Sepakat atau enggak? Ya, Enggak. Kenapa? Enggak sepakat. Tetap kalah ya, Bil. Enggak. Realita lah. Enggak, kayaknya ada pengalaman kayaknya. Ya, kalau misalkan cowok jelek terus dia plusnya humoris, cewek lebih suka kayak gitu. Ya pacarku udah 7 kayaknya. Kalau dari dulu nggak pernah punya pacar, berarti kan itu statement yang salah kayak gitu. Tapi emang menurutku nggak bisa di apa? Sering banget kayak orang-orang debatin soal cowok humoris lebih disukai cewek daripada cowok ganteng kayak gitu. Menurutku kan itu dua tipe yang beda gitu. Berbeda ya. Beda ya. Kayak humoris itu kan lebih ke sifat ya. Kalau ganteng kan lebih ke fisik. Nah, kalau misalkan ada cowok ganteng plus humoris kan bisa. Kalau cowok humoris cowok jelek gak humoris kan tetap bisa kan. Waduh, Parah. Itu ya sampah kan. Itu emang sampah aja, sampah. jadi sampah anjing. Sampah aja. Double combo itu, Pak. Enggak, maksudnya ini kan bukan dua hal yang bisa di apa istilahnya? Iya, Kerennya kan komparasi. apple. Istilahnya kan apple to apple kan. Iya. Nah, kalau misalkan beda ceritanya, kalau misal cowok lebih suka, aku pernah bikin video bahas soal cowok lebih suka cewek lebih suka cowok gendut daripada cowok six-pack. Nah, itu masih bisa di head to head Masih bisa, ya. Nah, kalau misalkan humoris sama ganteng itu nggak bisa menurutku, karena humoris itu kan lebih ke sifat aja. Sifat aja. Orang ganteng pun kan tetap bisa humoris. Oh iya. Nah, kalau orang ganteng plus humoris, udah aku nyerah tuh. udah, aku nyerah. Gak ada kesempatan ya, Pak, ya. Iya, Aku mau jadi guru bimbel aja udah. Udah Lebih milih nyerah. jadi PNS ya. Udah, main aman aku. Udah nyerah. Makanya syarat masuk ke stand up Indo Pekalongan itu syaratnya satu. Apa tuh? Gak boleh ganteng. Oh gitu. Oke, Mas Randy masuk. Oh iya. Makasih ya. Berani kayak gitu dia. Dia soalnya kan sampai jam 3:30. Waduh. Berani nyerang dia. Padahal kalau istilahnya di Pekalongan dia itu watok wawang ya. Atau bawang. Tolong, kalau yang belum mudeng tolong diceritain Watu Abang itu apa, Mas? Nggak usah lah. Brambang. Watu Abang oke. Mas Abil mau tanya lagi nih. Kalau misalkan- Tanya terus lu. Banyak tanya ya dia. Oh, kita lebih wawancara. Boleh. Gak mau podcast. Udah mulai defensif dia. Udah. Oke, kalau misalkan komika sendiri kan, kalau Mas Abil punya fans nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Kalau ya misalkan kayak teman-teman yang lain ada nggak? Di Pekalongan. Iya. Nggak tahu juga. Oh, nggak tahu juga. Tapi ada grupisnya gak sih? Kayak band kan ada, misalkan fansnya. Kalau stand up itu kan sebenarnya ini ya, kenapa ini masih jadi kendala kita komunitas juga. Kendalanya kita komunitas tuh belum bisa nge-treatment penonton buat nonton orang. Jadi masih nontonnya keseniannya doang. Oh. Kalau misalkan di Pekalongan ada event stand up, ya orang-orang pada nonton misalkan yang suka stand up ya. Tapi belum sampai di titik kayak Abil mau manggung nih di sini gitu, mau bikin event gitu. Masih belum ada di titik itu. Biasanya yang udah mulai di titik itu tuh orang-orang yang udah pernah nonton acara-acara sebelumnya. Kalau misalkan nonton open mic terus dia lihat, oh dia lucu nih, ya udah kalau dia bikin acara aku mau beli tiketnya gitu. Oh, kamu maksudnya mau nonton Abilnya gitu. Iya, belum di titik itu. Kalau band kan mungkin udah ada yang di titik kayak Ya. suka 420 karena misalkan Kopinya. Gak gitu. Gak gitu. Enggak ya? Kayaknya udah setempat nih. Udah saja keluar dia. misalkan suka 420 karena huruf F-nya misal. Enggak dong. Emang kenapa? Ya deh boleh enggak Kok apa-apa. kalian tidak demokrasi? Iya. Gak apa-apa. Ada orang yang suka 420 karena huruf F-nya gitu. Fanatis banget ya. Orang itu. Bisa kepikiran Sukanya ya. F-nya. 420 tanpa F apa? Oh, Lucu nih. Gini ada. Ya udah kontraknya lanjut lah. Jam 4 masih lama, jam 4 masih lama. Nah, kalau misalkan band kan lebih ke spesifik kayak aku suka 420 atau aku suka Firsa Besari nih. Iya. Nah, suka Firsa Besarinya atau bandnya nih. Nah, sementara kalau stand up comedy khususnya di Pekalongan ya, ini aku ngomongin soal Pekalongan aja. Di Pekalongan itu menurutku belum ada penonton yang memang ya udah aku mau nonton Abil gitu. Yang benar-benar gitu ya. Jadi emang masih support ke komunitasnya. Nah, ini masih jadi kendalanya teman-teman dan memang prosesnya memang harus
jualan lebih jauh lagi. Iya. Kayak aku yang sekarang aku jual kan membela soal orang-orang gendut ya. Sekarang yang aku jual akhir-akhir ini kan, aku tuh awalnya muncul kenapa pikiran jual karena jualan soal orang gendut ya. Bukan gimana kata-katanya. Oke. Kalau jual orang gendut kan kayaknya Aduh, eksploitasi manusia. Tidak boleh dong. Tapi kan ada orang yang fetishnya MILF kan? Iya. Ya, ada. Boleh. Ada boleh. Ada masalah. Iya. Ada masalah. Monggo. Panas juga ya, Bil. Gerah, Bil. Oke, lanjut. Aku kan akhir-akhir ini jualannya keresahan tentang orang gendut ya. Karena awalnya itu aku sempat search, ada riset kecil-kecilan itu, search tentang orang gendut, dan ternyata keyword yang paling sering muncul tentang orang gendut yang paling pertama itu adalah obat diet. Obat diet. Nah, pasti iya. Nah, aku nemuin celah di situ. Kenapa orang gendut mikir untuk paling sering search-nya soal obat diet? Padahal, ternyata paling sering, ini aku riset kecil-kecilan lagi, orang gendut tuh beberapa ya, ada bahkan skalanya banyak. Orang gendut tuh kebanyakan diet bukan karena kemauan, Tapi tapi karena lingkungan sekitar. yang menjudge iya. karena Judging. Nah, berarti kan masalahnya ini tinggal orang gendut kalau dijudge soal fisik, dia tinggal berdamai. Nah, berdamai ini kan ada banyak caranya gitu. Kalau aku caranya berdamai dengan cara ya udah mentertawakan fisik sendiri aja. Menurutku juga gendut juga nggak ada masalah-masalah banget deh. Iya, menurutku. Enggak Nah, juga. paling kasihan orang-orang gendut yang misalkan Mental diet. Stampat nih. tadi diet ya terus Orang gendut yang diet tapi bukan karena kemauan. Dan biasanya ini pernah ada orang gendut DM ke aku, dia cerita kalau misalkan dia itu sempet diet tapi tipes. Endingnya karena terlalu diforsir. Benar-benar itu orang gendut DM. Iya, Taunya dia gendut dari Dia cerita soal dia gendut, terus ya sebenarnya dia nggak terlalu gendut ya kalau dibandingin aku ya. Karena dia Cewek nggak? nggak tahu masalah cewek. Cantik nggak? nah lu Itu gue tahu ujungnya kemana lanjut Bil Gak tahu ujungnya kemana. Kalau kayaknya sih aku perlu merahasiakan ya. Perlu merahasiakan siapa yang ngirim ya. Tapi kalau mau 100.000 ya silakan. Aku kasih ya. Kasih identitas. 100.000 aku jual identitas. 95. Ya 94 lah. Cincai lah, cincai. Cincai bangsat. Nah, ternyata dia itu gendut diet bukan karena kemauannya, tapi karena desakan dari lingkungan. Biasanya kan orang tua terus teman-teman. Nah, akhirnya aku sharing soal yang pertama, ya udah nikmatin aja jadi orang gendut. Karena menurutku nggak ada yang salah deh dari kita orang gendut gitu. Salah itu menurutku cuman klaim dari orang aja. Jadi kalau menurutku hidup itu nggak ada yang salah. Kalau kita nongkrong sama orang, kita misalkan orang gendut nongkrong terus dia omongin gendut, ya kita bakal ngerasa salah karena omongan itu. Padahal sebenarnya kita nggak, hidup itu menurutku nggak ada kesalahan. Hidup itu selalu benar. Menurutku. Itu tadi Abil 2022 tuh itu. Abil 2022. Quotes ya, quotes. Boleh nanti kita jadiin tagline ya. Nah, orang itu cerita terus akhirnya ya udahlah, dia akhirnya menikmati dietnya dengan cara yang memang dia pengen. Karena kebanyakan ya, ini aku dapat quotes ini dari Imperfect nih. Imperfect film itu gitu. Filmnya Ernest. Iya. Olahraga itu bukan untuk menguruskan badan tapi untuk menyehatkan atau nggak salah ya. Menyehatkan. Nah, aku benar-benar ya udah ini jadi solusi aja. Makanya sekarang aku bikin video-video soal orang gendut, terus bikin materi-materi stand up soal orang gendut, dan biar orang gendutnya oh iya ini ada yang bela aku nih. Jadi emang kayaknya kan orang-orang gendut itu perlu dirangkul untuk kita itu nggak salah. Kita itu nggak salah karena ya udah diet ya udah. Aku pun kalau misalkan dikatakan diet apa enggak, aku nggak tahu, tapi aku usahain untuk tetap gerak. Jadi biar nggak terlalu, kalau diet kan diforsir banget kayaknya. Kalau aku ya udah usahain gerak aja. Jadi nggak pasif ya. Iya. Soalnya gerak-gerak bayar. Bayar mahal. Iya. Gerak-gerak. Kalau yang ini aku nggak tahu kayaknya. Kurang tahu ini aku. Iya. Ada apa ini? Gak apa-apa. Gitu. Akhirnya jadi solusi, terus ya ini lumayan lah akhir-akhir ini banyak orang, tapi efeknya ya banyak orang gendut yang follow akhirnya ya. Mulai dari itu akhirnya terus Abil bikin komunitas grup WhatsApp orang gendut Indonesia. Namanya Gemes. Gemes Gemuk mempesona.
Itu udah ada loh komunitasnya. Udah ada. Namanya Gemes, bener-bener. Bener. Jadi itu komunitas base-nya kayaknya di Solo kalau nggak salah. Solo, ya. Di Solo. Itu namanya Gemuk Mempesona. Tapi masih kebanyakan masih semua anggotanya itu cewek. Oh. Karena pernah ada kejadian, ada yang masuk cowok nih, masuk sama-sama gendut tapi ternyata dia kayak DM gitulah ke cewek-cewek gendut. Ada Dan akhirnya cowok Gemes ini yang versi cowok ditiadakan dulu. Akhirnya fokus ke yang cewek-cewek. Kirain mau masuk nggak boleh karena sempit. Waduh. Iya. Kayak gitu. Sepakat sih. Sama nih bagi saya. Oke, Gemes, kalian bersama kami. Kami cinta kalian. Tapi kalau di Pekalongan belum ada komunitas orang-orang Iya. gendut. Asik nih, gue nangkep sih dari Abil berarti intinya untuk berdamai sama diri sendiri ya. Iya. Khususnya Tapi untuk menerima kondisi. iya. Itu kalau omongan jualannya ya. Yang sebenarnya. Yang sebenarnya sih ya udah ini biar laku aja gitu. Orang kan perlu dikasih disclaimer buat kalian aku bela loh gitu. Iya. Oh Bil, kamu bela aku. Ini aku bayar tiket ke kamu gitu. Gitu. Oh, feedbacknya gitu. Ya, itu kalau omongan jualannya gitu. Wah, duit. Cuan lah pokoknya. Itu juga aja. Kenapa diam? Diam. Ayo, apalagi lu mau nanya apalagi lu? Abisnya di sini, Pak. Natural aja. Ayo natural. Natural nih kenapa ya? Kagak. Ini tuh ada settingnya. Jadi ada skrip di Iya. mana produser kita udah nulis. Dan ini harus dibacakan. Kalau dibacakan nanti dimatikan. Semacam Aduh, kepak Subiwi. Kepak Subiwi ya. Keluarin gak apa-apa dah. Udah. Ngomong-ngomong soal cewek, Bil. Iya. Lu pernah deket sama cewek gak, Bil? Maksudnya dalam artian gue pengen tau dong selera cewek lu tuh yang kayak gimana sih, Bil? Tahu. Ya, Tahu sama sih. Enggak maksudnya pertanyaan selera cewek ditanyain ke orang gendut itu sama aja kayak tunawisma dikasih makanan jam 12 malam. Ya kayak gitu. Ya tetap nerima aja gitu. Gini. Pak, bangun Pak, lapar enggak gitu. Ya orang gendut yang mau aja gitu. Ya enggak, siapa tahu punya kriteria khusus. Mungkin kan kayak Abil kan ini kan kita udah tahu Abil itu orangnya lucu ya, stand up komedian, komika. Iya. Mungkin dia punya tipikal cewek yang aku juga pengen punya cewek yang lucu deh. Seperti Ganti deh pertanyaannya. Fetisnya Abil kayak apa? Boleh. Nah, ini Boleh. Gitu kan? ke situ aja dah. Boleh. Bil, lu Iya. parah, Bil. Dialusin gak bisa kasar. Boleh itu, boleh. Kalau ini saya suka nih. Pertanyaan kriteria cewek enggak suka saya. Sukanya fetis. Kebetulan fetis saya behel ya. Biar ada tantangannya. Iya. Aduh nyangkut. Biar nanti kalau misalnya udah selesai kok lecet. Belnya murah dong berarti. Panggil kawat aja. Kawannya pakai kawat itu ya, berduri ya, Pak. Kalau kriteria cewek sih yang jelas nggak tahu juga sih. Karena pernah deket kalau tadi kan aku bilang belum pernah pacaran. Sebenarnya aku pernah pacaran sekali. Itu pun ceritanya lumayan aneh. Gimana nih gimana? Wah, kayaknya asik. Jadi dia itu penonton stand up. Penonton stand up 2020 ada event lah 2018 terus biasa lah habis stand up teman-temanku itu pada di follow sama cewek-cewek. Itu ada di sekolah lah, acara sekolah. Teman-teman komunitasku itu yang naik pada di follow sama cewek-cewek di sana. Iya. Nah, terus aku juga di follow sama cowok-cowoknya. Bukan ceweknya tapi cowok. Ya, soalnya cowok-cowoknya lihat ini mas-mas lemu kayaknya gay ya. Bisa kali gitu. Datem kayaknya datem gitu. Aku top loh mas, aku top. Men on top aja. jadi dia itu penonton stand up terus dia dari satu gerombolannya dia itu gerombolan dia ngefollow aku. Tapi ya udah ngefollow sekedar ya udah follow-followan aja gitu. Nah dia itu nggak follow. Aku malah bingung tuh. dia nggak follow. Satu-satunya nggak follow. Terus akhirnya ya udahlah aku DM tak follow terus chattingan terus WhatsApp dan pas PDKT pun aku nggak pernah ngerasa bakal pacaran.
Karena dari dulu kan selalu gagal ya kalau Iya, iya. kalau deketin cewek selalu bilang aku tuh suka kamu tapi kamu dia dulu deh kayaknya. Sering, pernah. Pernah gitu ya? Masalahnya kan aku tuh pengen pacaran bukan pengen sehat gitu kan. Agak aneh. Oke. Anjing dia emang. Nah, terus dulu pernah ya ditolak gara-gara gendut lah, sering. Nah, aku tuh nggak ngerasa bakal jadian sama dia karena ternyata dia itu fisiknya berbanding terbalik. Jadi benar-benar Kurus gitu ya. aku Cewek goals. ya gendut banget lah aku lah ya. Dia itu tingginya sebahuku, tapi lebar badannya tuh kayaknya 3/4-ku deh. Jadi emang kecil mas, emang kecil banget. Kayak kunci Mio lah dia. Kunci Mio. Kayak kunci Mio lah dia. Emang kemana-mana aku tenteng dia. Kasih gantungan ya. Gantungannya Singapura gitu ya. Padahal belinya di Kraton. Malaysia. Enggak. Dia itu ya fisiknya emang kecil terus aku ngerasa ya udahlah ini temenan aja karena kan kebetulan satu gerombolannya beberapa kali setelah acara itu ya beberapa kali open mic tuh gerombolannya nonton. Ya udahlah akhirnya ya udah biar temenan aja. Nah ternyata 3 bulan chattingan temennya DM temen dia yang satu gerombolan. Dia itu ngata-ngatain aku dan ngumpat lah ke aku. Maksudnya apa intinya kok DM tapi nggak nembak. Ngechat tapi nggak nembak gitu lah. Nah aku bingung. Lebih situ ya. Kok tiba-tiba aku disuruh nembak? Padahal kan nggak pernah aku nggak pernah kepikiran buat pacaran sama dia karena emang satu masalah ya aku ngerasa sadar diri aja. Yang kedua emang fisiknya emang kayak berbanding terbalik. Nah akhirnya malamnya atau besok malamnya itu aku ajak jalan terus akhirnya aku tembak di depan rumah sakit Kraton. Memorable banget. Biar begitu ditembak sekali. bawanya gampang. Itu tepatnya di depan Tafel Some ya. Spesifik sekali ya. Romantis sekali ya. Sebelum jeglongan ya. Detil. Itu aku ingat masih di depan rumah sakit Kraton. Itu dulu sebelum nembak itu kita ngedate di Sirongkong. Dulu ada kedai kopi namanya Sirongkong. Di daerah Kraton. Nah, terus kita jalan ke depan rumah jalan lewatin rumah sakit Kraton terus aku bilang, "Mau enggak jadian gitu?" Nah, aku berharapnya kan ditolak. Ekspektasiku bakal ditolak karena emang, ya ngapain dia suka sama cowok gendut kayak aku gitu kan. Iya. Terus dia nyap, "Ya udah ayo." Lah. Kok ayo ibu? Gimana ini? Ini aneh ini. Aneh. Orang nembak biasanya kan berharapnya diterima ya. Ini begitu diterima lah. Nah terus aduh ini gimana caranya biar aku ngomong aku prank loh, aku Mbak Imbong. Aku Mbak Imbong. Serius. Aku lagi jadi Mbak Imbong nih. Ada kamera nih. Ada kamera. Nah, terus akhirnya ya udah hari itu jadian. Dan benar-benar pacaran awal-awalnya itu pacaran tanpa perasaan. Akunya. Aku gendut tapi emang harga diri loh. Oh iya dong. Walaupun murah ya, tapi kan tetap harga diri. Murah anjir. Terus akhirnya berjalan waktu itu ya karena kata lagu kan cinta datang karena terbiasa kan. Witing tresno jalaran saka kulino. Nah ya, terus aku mulai ada perasaan. Aku akhirnya ya udahlah dia pacarku, ya udah aku cinta sama dia. Diselingkuhi. Pas udah ada perasaan baru diselingkuhi sama dia. Anjir. Taunya. Jadi dia itu tipikal yang maunya megang Instagram. Jadi kan karena waktu itu dia ngerasa teman-temannya nge-follow. Dia kayak nggak tahu ini aneh atau gimana ya, tapi aku agak juga bingung karena yang pertama ya balik lagi masalah fisik, aku nggak percaya kalau dia emang ngekang aku gitu. Nah terus dia minta awal-awal pacaran itu dia minta password Instagram. Terus ya udahlah kita saling tukar. Ya saling tukeran password Instagram. Nah 3 bulan pacaran pas aku mulai awal-awal punya perasaan ke dia itu ada cowok yang nge-DM.
dan manggilnya Yang. Waduh. Dan ternyata cowoknya login juga ke Instagram cewek. Waduh. Jadi Ada 2 orang yang login dong. iya. Jadi sebenarnya si cewek itu nggak cari cowok sih, cari admin. Iya benar. Benar. Disuruh pegang Instagram. Iya benar. Ya. Aku kebetulan bagian endorse ya. Kalau dia satunya ke bagian open PO ya, open PP ya. Abil Abil. Bangsat ya. Ya. Tapi kurang ajar banget ini. Dari situ ketahuan. Terus aku tanya, terus aku kayak adegan di sinetron itu, aku nyamperin dia ke kampusnya. Aku kan masih SMA kelas 3 tuh. Kebetulan kampus sama SMA-nya sebelahan sama aku. Jadi kita sebelahan. Ya udah tau lah IAIN sama SMA 2 lah ya. Ada juga yang belum tahu sih. Oke. Nah terus Sebelahan ya, oke. terus aku nyamperin ke kampusnya, masih pulang sekolah tuh pakai seragam SMA. Terus aku nanya, udah gini aja, kamu milih aku apa dia? Anjir. Itu hujan nggak? Hujan nggak? Tahu-tahu hujan. Terus ada lagunya ku menangis gitu. Ada lagunya. Tiba-tiba ada ya. Tiba-tiba aja gitu. Emang rencana Tuhan kan kita nggak tahu ya. Gak ada yang tahu, gak ada yang Iya. tahu. Tahu-tahu ada mama Tahu-tahu di ada. depan. Oh, ojo ngono, ojo. Mama di depan dia. Terus aku akhirnya dia jawab terus, ya udah aku milih kamu gitu. Ya udah, akhirnya si cowoknya itu diblok, terus akhirnya dia nggak chattingan lagi. Sama dia. Iya, terus akhirnya ya udah kita pacaran jalan normal aja. Akhirnya bener-bener cinta di situ. Oh, oke. Jadi kalau misalkan kriteria cewek juga nggak tahu ya kalau misalkan, karena kan kebetulan dapatnya yang fisiknya berbanding terbalik ya. Iya. Kalau aku ngomong kriteria aku sih sebenarnya nggak muluk-muluk. Ya kayak Anya Geraldine aja cukup. Oke. Anjir nggak muluk-muluk. Itu nggak muluk, itu Nggak muluk. Enggak, itu gak muluk kok. Gak muluk. ketinggian. Aku sempat ini ya, karena fisiknya berbanding terbalik nih. Jadi waktu itu hari libur kalau nggak salah. Aku libur sekolah, dia masuk ke kampus, terus dia minta jemput pulang kampus. Aku nungguin di depan gerbang kampusnya kan. Disamperin sama satpam. Pak, jemput Larene no. Serius. Dan itu benar-benar nggak lama. Terus aku jawab, "Nggih, Pak." Ya udah posisinya ya udah aku mengamini aja lah, memang kayak gini. Terus Itu lu pakai batik kali, batik terus celana. iya, kayak bapak-bapak bener ya. Nah terus nggak lama cewekku datang terus salim. Oh emang Larene nih Ki. Emang Larene. Fix Larene.